Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, beranggotakan saya Nona Leli Maulidia, NIM 2306051101193 dan teman saya Saya Nadila Syifaulia dengan NIM akhir 072. Saya hanya dengerin biar 191. Saya dia lagi setelah Saya hasil biasa akhir 202. Saya Maisa Sakina dengan dengan 007. Baik, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil review paper berjudul Generative AI for Software Project Management Insight from a Review of Software Practitioner Literature. Paper ini membahas bagaimana generative AI digunakan dalam manajemen proyek perangkat lunak, termasuk manfaat, kekhawatiran, serta keterampilan yang perlu dimiliki oleh project manager di era AI. Kemudian generative AI saat ini banyak dimanfaatkan dalam software project management, di mana teknologi ini membantu berbagai pekerjaan seperti membuat proyek, menganalisis data proyek, serta meningkatkan kolaborasi tim. Menurut survei dari PMI pada tahun 2023 hingga 2024, penggunaan AI dalam manajemen proyek terus meningkat. Namun, penelitian akademik yang membahas penggunaan large language models serta ChatGPT dalam manajemen proyek perangkat lunak masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana AI digunakan oleh para praktisi di dunia nyata. Lanjut. Oke, selanjutnya masuk ke tujuan dan pertanyaan yang ada dalam paper. Penelitian ini dirancang untuk menjawab 3 pertanyaan utama, yang mana itu akan membahas tentang penggunaan generatif AI dalam sebuah manajemen proyek perangkat lunak. Untuk pertanyaannya itu ada 3. Yang pertama ada bagaimana praktisi perangkat lunak menggunakan generatif AI dalam SPM dan manfaatnya seperti apa. Yang kedua, apa saja kekhawatiran para praktisi ketika menggunakan generatif AI di SPM. Yang ketiga, bagaimana para manajer proyek perangkat lunak meningkatkan keterampilan mereka di era generatif AI. Next. Oke, yang selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Nah, penelitian ini itu menggunakan metode Gray Literature Review dengan menganalisis sumber non-akademik seperti blog teknologi, artikel industri, dan laporan praktisi. Data dikumpulkan melalui pencarian internet menggunakan data kunci terkait generatif AI, large language models, ChatGPT, dan Copilot. Dari lebih 600.000 sumber dilakukan penyaringan berdasarkan tahun publikasi mulai dari Desember tahun 2022 sampai bulan Mei 2025. Bahasa Inggris dan referensi dengan manajemen proyek perangkat lunak. Hasilnya diperoleh 47 sumber yang kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengetahui pola penggunaan, manfaat, dan tantangan generatif AI. Oke, yang selanjutnya.
Selanjutnya di sini untuk hasil penelitian yang didapatkan dari paper ini terdapat 3, yaitu RQ1, RQ2, dan RQ3. Untuk RQ1, penggunaan generative AI dalam software project management, di sini terdapat 41 dari 47 sumber membahas manfaat Gen AI dalam SPM. Yang dimana area utama penerapannya, yang pertama otomatisasi tugas rutin, dapat 38 sumber, isinya pembuatan rencana proyek, laporan, nota rapat, email tindak lanjut. Yang kedua, analitik prediktif dengan 30 sumber, memprediksi resiko proyek, estimasi biaya, jadwal dan alokasi sumber daya. Yang ketiga, komunikasi dan kolaborasi dengan 22 sumber, dengan chatbot dan integrasi AI pada tools seperti Slack dan Jira. Yang terakhir, dukungan agile dengan 10 sumber, pembuatan backlog, user story, estimasi story point, dan perencanaan sprint. Dengan catatan, Gen AI berperan sebagai asisten atau copilot, bukan pengganti manajer proyek. Selanjutnya, untuk RQ2, di sini kekhawatiran dalam penggunaan Gen AI. 18 dari 47 sumber mengidentifikasi beberapa resiko. Yang pertama, etika dan privasi data, karena penggunaan AI melibatkan data proyek yang sensitif. Yang kedua, kualitas dan akurasi informasi. Di sini kemungkinan terjadi AI hallucination. Yang ketiga, kurangnya kecerdasan emosional dikarenakan AI tidak memiliki empati dan intuisi manusia. Selanjutnya itu RQ3. Di sini membahas tentang peningkatan keterampilan project manager. 22 dari 47 sumber membahas skill yang perlu ditingkatkan, yang mengacu pada PMI Talent Triangle, yaitu yang pertama ways of working dengan penggunaan Gen AI secara efektif, prompt engineering, etika dan keamanan data. Yang kedua, power skills seperti kecerdasan emosional dan komunikasi, manajemen hubungan tim. Yang ketiga, business acumen yang berisi analisis strategis, pengambilan keputusan berbasis tujuan bisnis. Selanjutnya, adalah tantangan penggunaan generatif AI dalam software project management. Yang pertama adalah keamanan dan privasi data, di mana dalam banyak kasus penggunaan AI memerlukan data proyek yang mungkin berisi informasi sensitif seperti data klien, strategi bisnis, ataupun dokumen internal perusahaan. Jika hal tersebut tidak dikelola dengan baik, terdapat risiko kebocoran informasi yang dapat merugikan. Kemudian yang kedua, ketidakakuratan informasi atau fenomena AI hallucination, di mana terkadang generatif AI menghasilkan jawaban yang tidak meyakinkan dan tidak sepenuhnya akurat. Fenomena ini harus ditanggulangi dengan cara human in the loop atau memverifikasi sebelum menggunakannya dalam mengambil keputusan. Yang ketiga dan yang terakhir adalah keterbatasan kecerdasan emosional atau EQ, di mana teknologi ini tidak mampu memahami emosi manusia secara mendalam sehingga tidak dapat menggantikan peran project manager dalam menangani konflik ataupun memotivasi anggota tim. Selanjutnya, selanjutnya adalah keterampilan yang dibutuhkan. Peneliti menggunakan kerangka PMI Talent Triangle untuk mengidentifikasi 3 kategori keterampilan utama yang perlu dikembangkan. Yang pertama adalah ways of working, keterampilan teknis dan juga alat. Yang pertama ada adaptasi AI tools, menguasai alat manajemen proyek berbasis AI. Jadi maksudnya manajer proyek itu harus bisa menggunakan alat atau aplikasi yang sudah dibantu oleh AI. Misalnya itu untuk menyusun jadwal, memantau progres pekerjaan, atau membuat laporan proyek. Jadi AI itu dipakai untuk membantu kerja agar lebih cepat dan efisien. Lalu yang kedua ada prompt engineering, yaitu teknik instruksi presisi untuk hasil AI yang lebih optimal. Jadi manajer proyek itu harus tahu cara memberi perintah yang jelas kepada AI. Jadi kalau instruksinya tepat, hasil yang diberikan oleh AI itu juga akan lebih sesuai kebutuhan. Jadi bukan hanya memakai AI, tapi juga kita harus bisa mengarahkan AI dengan benar. Dan yang terakhir adalah modern methods, yaitu evolusi metode kerja dengan bantuan otomatisasi.
Jadi cara kerja proyek itu sekarang mulai berubah karenanya ada bantuan otomatisasi dan AI. Jadi manajer proyek itu harus bisa menyesuaikan diri dengan metode kerja baru yang lebih cepat, lebih digital, dan lebih efisien dibanding dengan cara yang lama. Lalu yang kedua ada power skill, keterampilan yang interpersonal. Yang pertama ada kecerdasan emosional dengan mengelola dinamika tim yang tak terbaca oleh AI. Jadi manajer proyek itu harus mampu memahami perasaan, kondisi, dan dinamika anggota tim. AI memang bisa membantu pekerjaan, tetapi AI itu tidak bisa benar-benar memahami emosi manusia. Karena itu, kecerdasan emosional tetap penting untuk menjaga kerjasama tim. Lalu yang kedua, kepemimpinan dengan membimbing tim di tengah perubahan teknologi. Jadi sudah dijelaskan bahwa manajer proyek itu harus tetap menjadi pemimpin yang mampu mengarahkan tim, terutama saat ada perubahan karena teknologi AI. Jadi pemimpin ini tidak hanya memberi tugas, tapi juga membantu tim untuk beradaptasi dengan perkembangan yang baru. Dan yang ketiga adalah kolaborasi, dengan memperkuat sinergi dan komunikasi antar manusia. Jadi maksudnya walaupun ada AI, kerjasama antar manusia itu tetap sangat penting. Manajer proyek itu harus bisa menjaga komunikasi yang baik, membangun kekompakan tim, dan juga memastikan semua anggota itu bisa bekerja bersama dengan efektif. Lalu yang ketiga ada business acumen, strategi dan dampak bisnis. Yang pertama ada strategi stakeholder, dengan menyelaraskan output AI dan kebutuhan bisnis. Hasil kerja yang dibantu oleh AI itu tetap harus sesuai dengan kebutuhan stakeholder atau pihak yang berkepentingan. Jadi manajer proyek itu harus bisa memastikan bahwa pengguna AI itu tidak keluar dari tujuan bisnis yang utama. Dan yang kedua ada decision making dengan pengambilan keputusan strategis berbasis data. Jadi poin ini tuh menjelaskan bahwa manajer proyek itu harus mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data dan informasi yang ada. AI bisa membantu menyediakan data atau analisis, tetapi keputusan akhirnya tetap harus dipikirkan secara matang oleh setiap manusia. Lalu yang terakhir ada etika AI, dengan memastikan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Ini berarti penggunaan AI itu harus tetap memperhatikan etika. Misalnya data harus aman, penggunaan AI tidak boleh merugikan orang lain, dan hasil dari AI harus tetap diperiksa. Jadi teknologi tidak boleh digunakan dengan sembarangan. Oke, lanjut. Jadi kesimpulannya, generatif AI ini memiliki potensi besar dalam membantu manajemen proyek perangkat lunak, terutama dalam tugas administrasi, analisis data, dan juga komunikasi tim. Namun, teknologi ini juga memiliki beberapa keterbatasan seperti risiko keamanan data dan kemungkinan ketidakakuratan informasi. Oleh karena itu, generatif AI sebaiknya digunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan produktivitas, bukan sebagai pengganti peran manusia dalam manajemen proyek. Sekian pemaparan dari hasil review paper tentang penggunaan generatif AI dalam software project management. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.